Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu ambil absen dulu ya. Askia, Anggara, Fauzia, Siti. Suratnya ada? Yofi? Oh, pakai. Baiklah. Yofi, hapus papanya dulu ya. Nah, baiklah. Ibu mau bertanya dulu ya. Pernahkah Anda sekalian memperhatikan warna minuman yang abang-abang di kantin? Pernah, Bu. Nah, warnanya terlihat pekat atau pucat? Pekat. Pekat bukan? Iya. Nah, di sana ternyata abang-abang kantin itu menambahkan suatu bahan agar warna tersebut bertambah pekat, dan bahan itu disebut dengan zat aditif. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, jadi kita akan belajar mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, lalu apa zat aditif itu? Apa fungsinya sehingga banyaknya masyarakat maupun abang-abang yang di kantin menambahkan zat tersebut ke dalam makanan maupun minumannya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai pertama zat aditif. Zat aditif adalah suatu bahan ataupun zat yang ditambahkan ke dalam makanan secara sengaja pada saat pengolahan makanan, baik dalam minuman maupun dalam makanan. Jadi zat aditif adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan ataupun minuman untuk meningkatkan mutu. Misalkannya untuk meningkatkan warnanya, teksturnya maupun memperpanjang tahan makanan tersebut. Nah, yang pertama yaitu pewarna. Jadi masyarakat memberikan pewarna ini ke dalam makanannya maupun minumannya, tujuannya yaitu untuk memberikan ataupun menunjang makanan tersebut, minuman tersebut terlihat lebih pekat, dan agar makanan dan minuman itu pun juga terlihat lebih menarik. Anda pernahkah memperhatikan nasi maupun makan nasi kuning? Pernah? Nah, di nasi kuning itu warna kuningnya berasal dari warna kunyit. Nah, jadi untuk zat pewarna ini maupun untuk zat aditif ini, dia juga terbagi dua, yaitu dari bahan buatan maupun bahan alami. Dan yang pertama yaitu mengenai yang alami ya, alami. Nah, alami ini contohnya misalkannya waktu nasi kuning itu, untuk menunjang warna nasi kuning itu digunakan warna kunyit, warna kunyit. Bisakah Anda memberikan contoh untuk zat pewarna ini yang berasal dari alami selain kunyit? Apa? Pandan, iya pandan. Lalu ubi ungu. Ubi ungu ini untuk warna apa? Warna ungu. Lalu apa lagi? Wortel. Iya, wortel. Nah, baiklah, untuk zat pewarna yang berasal dari buatan. Dari buatan yang pertama yaitu dari proses kimia yang namanya eritrosin, karmoisin, dan brilliant blue. Brilliant blue ini
gunanya untuk memberikan warna biru. Biasanya ini terdapat di minuman seperti pop ice maupun nutrisari yang seperti Ananda minum pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, untuk bahan alami ini sangat dianjurkan kita mengkonsumsinya. Namun bahan alami ini tidak memberikan warna yang pekat. Dan untuk yang bahan buatan ini kita boleh mengkonsumsinya dengan takaran yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu pengawet. Pengawet ini untuk bahan alaminya biasanya masyarakat menggunakan dengan proses memanaskan maupun pengasinan, yaitu dengan proses pemanasan maupun pengasinan. Untuk pengasinan ini biasanya digunakan oleh masyarakat di dekat pantai untuk ikan. Misalnya, jadi ikan itu ikan asin, contohnya ya, ikan asin. Nah, lalu dari bahan buatan ini biasanya masyarakat menggunakan natrium benzoat, asam benzoat, dan sejenisnya. Nah, untuk makanan ini, pengawet ini digunakan untuk memperpanjang daya tahan makanan maupun minuman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pemanis. Nah, pemanis ini digunakan untuk memberikan rasa yang lebih kuat ke dalam minuman maupun ke dalam makanan. Nah, pemanis ini untuk bahan alaminya berasal dari buah-buahan maupun sayur-sayuran dan ada juga yang berasal dari hewan, misalkannya pemanis alami. Nah, di bahan alaminya itu misalkannya contohnya yaitu tebu, gula aren, gula pasir. Nah, gula pasir. Dan misalkannya dari hewan ada juga contohnya yaitu madu. Nah, untuk bahan buatannya biasanya masyarakat itu menggunakan dari bahan buatan, contohnya yaitu aspartam. Aspartam ini menghasilkan rasa yang lebih kuat, bahkan lebih 200 kali lipat dari rasa manisnya tebu. Nah, contoh selain aspartam ada namanya yaitu sakarin dan siklamat. Keempat yaitu mengenai penyedap rasa. Penyedap rasa ini memberikan cita rasa ke dalam makanan itu sendiri yang hilang pada saat proses pengolahan makanan. Nah, untuk bahan alaminya biasanya kita gunakan bahan alaminya pada saat misalkannya kita membuat nasi goreng, bawang putih, bawang putih, bawang merah, lalu apa lagi? Daun bawang, daun bawang, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu yang bahan buatan. Misalkannya kita makanan snack di kantin itu mengandung MSG. Siapa yang tahu kepanjangan dari MSG? Iya, monosodium glutamat atau disebut dengan micin. Ya. Contohnya yang micin ini misalkannya yang snack yang ada di kantin ini. Menurut Ananda, apakah di dalam snack ini mengandung MSG? Nah, mengandung MSG bukan? Nah, MSG itu berfungsi untuk memberikan rasa renyah maupun gurih ke dalam makanan itu. Nah, yang kelima yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma ini digunakan untuk agar makanan itu memiliki daya tarik untuk dinikmati. Nah, lalu dari bahan alaminya, misalkannya ekstrak daun jeruk. Yang digunakan itu ekstrak daun jeruk. Vanila. Ekstrak daun jeruk. Vanila. Untuk vanila ini atau vanili ini digunakan untuk memberikan rasa harum ke dalam makanan maupun minuman itu. Lalu ada daun atsiri. Nah,
Nah, yang berasal dari buatan itu ada namanya yaitu etil butirat. Etil butirat ini untuk memberikan aroma nanas. Dan ada juga namanya yaitu metil butirat. Metil butirat ini digunakan untuk memberikan aroma apel. Jelas tulisan Ibu? Jelas, Bu. Nah, udah selesai mencatatnya Ananda sekalian? Sudah, Bu. Nah, boleh Ketua hapus dulu papannya. Ya, Bu. Yaitu mengenai zat adiktif. Zat adiktif. Zat adiktif ini adalah bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme tersebut akan ketergantungan ke bahan-bahan aktif tersebut. Zat adiktif adalah bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan. Nah, macam-macam zat adiktif yaitu macam-macam zat adiktif. Macam-macam zat adiktif. Yang pertama yaitu kafein. Kafein ini hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi kafein. Pernahkah Anda mendengar kafein? Pernah. Contoh kafein dari kehidupan kita sehari-hari apa saja? Iya, kopi, dan minuman-minuman yang untuk memberikan energi. Minuman-minuman yang memberikan energi. Misalnya, extra jos, kuku bima, dan yang lain-lain ya. Kuku bima. Kedua yaitu nikotin. Nikotin ini biasanya terdapat di dalam rokok. Nah, rokok ini menyebabkan orang ada rasa ingin mengulangnya terus-menerus. Iya, kecanduan. Ingin mengulang terus-menerus sehingga menyebabkan kecanduan. Yang ketiga yaitu narkotika. Narkotika ini zat yang sangat berbahaya, bahkan dilarang di seluruh dunia untuk dalam penggunaannya. Namun di dalam sisi lain, di dalam dunia medis, narkotika dapat digunakan dengan takaran yang tertentu saja. Misalkan narkotika yang berbahaya di seluruh dunia yang melarang seluruh dunia untuk penggunaannya, sabu, misalkannya ya sabu. Iya, ganja. Ada yang tahu lagi? Heroin. Dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu dampak atas dampak penggunaan zat aditif dan adiktif bagi kesehatan. Kelainan hati, asma, demam tinggi, bahkan dapat migrain. Nah, penyakit-penyakit ini bisa disebabkan karena mengonsumsi MSG terlalu berlebihan. Ini karena mengonsumsi MSG terlalu berlebihan. Dan misalkannya ada lagi di tatrazin. Nah, itu tatrazin ini terdapat di dalam golongan zat pewarna buatan yang dapat meningkatkan hiperaktif anak. Ini dapat meningkatkan hiperaktif anak. Nah. Kedua yaitu dampak yang zat adiktif. Zat adiktif ini dapat menyebabkan
rusaknya jantung, otak, bahkan paru-paru, misalnya paru-paru dan pernahkah Anda membaca yang di bagian belakang rokok? Di sana terdapat menyebabkan hal apa saja? Paru-paru, iya, kanker, impotensi, kanker dan lain-lainnya. Iya, kecanduan dan lain-lain. Nah, agar semua ini tidak terjadi di dalam tubuh kita, maka sangat dianjurkan mengonsumsi zat adiktif ini dengan takaran yang sangat cukup, dan tidak berlebihan. Dan untuk zat adiktif yang bahan-bahan ini, apalagi narkotika, jangan dekati narkotika, dan narkotika dilarang oleh penggunaannya di seluruh dunia dan hanya digunakan oleh tim medis jika dalam takaran yang sangat dibutuhkan. Nah, baiklah, Ibu mau bertanya ya. Jadi, apa pengertian zat aditif dan zat adiktif itu? Saya, Bu. Iya? Kalau zat aditif itu obat-obatan terlarang, sedangkan zat adiktif buat makanan. Nah, itu benar apa salah? Salah. Siapa yang bisa membenarkannya? Ya, Fazia? Kalau yang adiktif itu untuk obat-obatan terlarang. Iya. Adiktif untuk makanan. Nah, kalau zat aditif itu untuk bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, dan adiktif itu untuk obat-obatan yang terlarang yang jika dikonsumsi dapat ketergantungan. Nah, baiklah, sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Silakan persiapkan bukunya dan bersiap untuk pulang. Nah, baiklah, kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Baiklah, Ibu pulang dulu ya.